Bab 261, Kekuatan yang sombong. Bahkan jika kau berasal dari kekaisaran Netherworld, membunuh kami akan menjadi kehancuranmu. Leluhur tua Heavenly Thunder berkata dengan dingin. Heavenly Thunder segera melepaskan auranya, meningkatkan kekuatan tempurnya menjadi 8,6 juta. Benar-benar mengalahkan kekuatan tempur Yi Tianyun. Leluhur tua ini jauh lebih berkuasa daripada menteri kekaisaran Netherworld. Saat itu, Yi Tianyun menyadari bahwa kultivasinya belum cukup tinggi. Bahkan jika dia menggunakan efek mode gila, dia tetap tidak akan mampu mencapai kekuatan tempur para leluhur tua itu. Kau akan mati di sini sekarang juga, kata Heavenly Thunder dengan dingin. Dia segera menyerang Yi Tianyun dengan tombak panjang yang di ujungnya terdapat petir. Leluhur tua Heavenly Thunder sangat cepat. Yi Tianyun melihat bahwa kekuatan tempur Heavenly Thunder masih meningkat pada saat meluncurkan serangannya ke 11 juta. Yi Tianyun segera mengeluarkan busur ilahi dingin es dari inventarisnya dan menarik tali busur semaksimal mungkin dan mengaktifkan efek khusus busur itu, amarah dingin es. Efek itu akan menggandakan kekuatan serangan berikutnya, yang digunakan Yi Tianyun secara maksimal. Busur ilahi dingin es bersinar, dengan warna biru, muda saat anak panah itu perlahan-lahan terwujud. Dia segera melepaskan anak panah, saat dia akhirnya mencapai kekuatan tempur 15 juta. Anak panah itu mengeluarkan suara berdecit saat Yi Tianyun menembak dan melepaskannya dengan kecepatan luar biasa. Warna kulit leluhur tua, Heavenly Thunder berubah. Dia merasa jika terkena panah itu, dia akan langsung mati. Merasakan firasat buruk, dia beralih ke posisi bertahan karena tidak punya waktu untuk menghindari serangan. Leluhur tua bertabrakan dengan amarah dingin es, dengan suara gemuruh yang diakibatkan oleh benturan tersebut. Saat cahaya itu menghilang, teriakan leluhur tua surgawi guntur tiba-tiba terdengar. Tubuhnya terkena radang dingin, yang paling serius adalah lengannya, yang sudah menghitam karena radang dingin yang parah. Pada saat yang sama, 3 panah es lagi terbang di udara menuju leluhur tua guntur surgawi. Serangan itu bukanlah Ice Cold Fury, karena memiliki masa pendinginan, tetapi itu bukanlah serangan yang bisa dianggap enteng. Ia memiliki kekuatan tempur 7,5 juta yang dipadatkan dalam setiap anak panah. Leluhur tua guntur surgawi segera menangkis anak panah itu dengan mudah sementara leluhur tua guntur tiran bergerak ke arahnya untuk membantu. Leluhur tua guntur surgawi segera mendorong leluhur tua guntur tiran sambil berkata dia baik-baik saja dan pasti akan membunuh bocah itu dengan tangannya sendiri. Thunder Tiran menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Dia tahu bahwa leluhur tua petir surgawi harus melakukan ini sendiri, atau dia akan malu karena tidak mampu menangani seorang anak laki-laki sendirian. Leluhur tua Heavenly Thunder segera mengaktifkan Divine Rune di tubuhnya, meningkatkan kekuatan tempurnya hingga 13 juta. Kekuatan pakar transformasi inti yang sesungguhnya sungguh menakjubkan. Yi Tianyun hampir tidak mampu mengimbangi kekuatannya sendiri sekarang. Dia tahu bahwa jika dia tidak melakukan apapun saat itu dan menunggu leluhur tua surgawi menyerang, dia akan tamat. Maka dari itu, dia segera membuka inventory miliknya dan kemudian memperlengkapi Heaven Holding Set yang didapatkannya dari membunuh Menteri Lin Hao dari Netherworld Empire. Ding! Berhasil melengkapi Heaven Holding Divine Armor. Efek. Kekuatan pertahanan kali 5, meniadakan satu serangan mematikan. Ding! Berhasil melengkapi pelindung kaki penahan surga. Efek. Kecepatan gerak kali 5 di tanah, kecepatan gerak kali 10 saat terluka. Ding! Berhasil melengkapi pedang raksasa pemegang surga. Efek. Kekuatan tempur kali 3. Efek khusus. Bintang combo menyerang lawan secara terus-menerus akan meningkatkan kekuatan serangan, maksimal kekuatan tempur kali 5. Ding! Berhasil melengkapi Heaven Holding Set. Efek. Kali 5 kekuatan tempur, kali 2 kecepatan serangan, kali 2 kekuatan pertahanan. Efek khusus. Kemarahan Heaven Holding membutuhkan 5.000 poin gila untuk digunakan. Setelah melengkapi seluruh Heaven Holding Set, kekuatan tempurnya melonjak hingga 13 juta. Set baru itu benar-benar berada pada level yang berbeda. Bab 262, Menahan Amarah. Setelah kekuatan tempurnya melonjak, Yi Tianyun menyadari bahwa kekuatan tempur leluhur tua surgawi guntur tidak jauh berbeda darinya. Dia menjadi yakin bisa membunuh leluhur tua surgawi guntur. Yi Tianyun mengejek leluhur tua petir surgawi untuk menyerang,
Namun serangan itu tidak memberikan pengaruh apapun karena leluhur tua itu masih terkejut melihat pedang raksasa pemegang surga. Yi Tianyun lalu memutuskan bahwa ia perlu menyerang. Pertama, dia mengayunkan pedang raksasa pemegang surga di tangannya untuk menyerang leluhur tua surgawi Guntur. Orang tua itu segera menangkis serangan Yi Tianyun dengan tombak panjangnya, dan saat kedua senjata itu bertabrakan, suara keras pun terdengar. Dengan bentrokan senjata itu, leluhur tua surgawi Guntur langsung menyadari bahwa Yi Tianyun sangat kuat. Dia menduga bahwa anak itu mungkin berada pada tahap puncak transformasi inti. Jika tidak, Yi Tianyun tidak akan bisa memblokir serangannya. Jika memang begitu, bagaimana mungkin Kekaisaran Netherworld memiliki seorang jenius di jajarannya? Tidak diketahui. Jelaslah bahwa anak laki-laki di depannya ini bukanlah seorang jenius biasa, bahkan dapat dikatakan ia adalah seorang jenius di antara para jenius. Yi Tianyun tidak peduli dengan semua itu, jadi dia tanpa henti menyerang leluhur tua surgawi Guntur. Orang tua itu dapat merasakan bahwa serangan Yi Tianyun menjadi semakin kuat setiap kali dia menyerang. Dengan setiap serangan, leluhur tua surgawi Guntur merasa tangannya menjadi mati rasa karena gelombang kejut, karena berulang kali menangkis serangan kuat seperti itu. Menyadari bahwa ia tidak lagi memiliki kekuatan yang cukup untuk memblokir serangan Yi Tianyun, leluhur tua Heavenly Thunder segera memanggil leluhur tua Thunder Tyrant untuk membantunya. Orang tua yang sejak awal sudah ingin ikut bertarung segera menyerbu dan menangkis serangan Yi Tianyun dengan tombaknya. Kau terlalu cepat percaya diri, bocah. Aku akan menjadi lawanmu sekarang, kata leluhur tua tiran Guntur dengan dingin. Raut wajah Yi Tianyun tiba-tiba berubah, ia tahu ia takkan mampu menghadapi keduanya sekaligus. Yi Tianyun segera mengaktifkan Heaven Holding S Anger dan menghabiskan 5.000 Crazy Points. Kekuatan tempurnya kembali melonjak menjadi 18 juta. Dia segera melesat ke arah leluhur tua surgawi Guntur dan menusuknya dengan pedang raksasa pemegang surga tepat di dadanya. Leluhur tua Heavenly Thunder segera berteriak kesakitan saat tubuhnya bersinar dari Divine Rune yang mengamuk. Leluhur tua Thunder Tyrant berteriak memanggil saudaranya dan mencoba bergegas ke posisinya untuk membantu, tetapi semuanya sudah terlambat. Saat rune ilahi di tubuh leluhur tua petir surgawi kehilangan kekuatannya akibat kerusakan terus-menerus dari pedang raksasa, Yi Tianyun membelah tubuh lelaki tua itu menjadi dua. Ding! Berhasil membunuh leluhur tua Guntur surgawi. Hadiah: 3.100.000 XP, 50.000 CP, 2.000 SP, 10.000 megapiksel rune ilahi, seni bela diri kilatan suara Guntur, seni Guntur surgawi, senjata dewa Guntur, susunan agung pembunuh dewa, mutiara ilahi Guntur surgawi. Ding! Berhasil membunuh musuh elit. Hadiah: 30 juta XP, 100.000 CP, 1.000 SP, tiket roulette lotre yang ditingkatkan. Yi Tianyun segera menukar pedangnya dengan busur ilahi dingin es, dan segera menggunakan amarah dingin es terhadap leluhur tua tiran petir. Namun kali ini, ia tidak mengisi dayanya terlalu lama, hanya sedikit lebih kuat daripada tembakan biasa. Leluhur tua Thunder Tyrant segera menangkis panah itu dengan tombaknya, yang menyebabkan panah itu meledak. Namun karena leluhur tua Thunder Tyrant jauh lebih kuat daripada Heavenly Thunder, ia tidak menerima jumlah kerusakan yang sama seperti Heavenly Thunder. Tangannya masih mengalami sedikit kerusakan akibat radang dingin, tetapi tidak terlalu parah. Beraninya kau membunuh Guntur surgawi. Kau akan mati, kata leluhur tua tiran Guntur dengan geram. Leluhur tua Thunder Tyrant segera melepaskan auranya dan mengaktifkan Divine Rune di sekujur tubuhnya. Setelah semua itu, kekuatan tempurnya meningkat menjadi 17 juta. Yang membuatnya menjadi lawan terkuat yang pernah dihadapi Yi Tianyun sejauh ini. Bab 264 Marah. Menghadapi leluhur tua tiran petir yang mengamuk, Yi Tianyun mengaktifkan kemarahan yang menahan surga. Saat dia masih mempersiapkan diri, lelaki tua itu sudah melesat ke posisinya dan melayangkan pukulan kuat dengan tombaknya ke arah Yi Tianyun. Yi Tianyun agak terkejut dengan serangan lelaki tua itu, tetapi berkat Heaven Holding Divine Armor, sekali lagi kerusakannya dinetralisir. Akan tetapi, pada saat itu, armor tersebut telah menghabiskan semua dayanya untuk hari ini, yang berarti ia tidak akan mampu meniadakan kerusakan lain untuk sisa hari ini. Leluhur tua Thunder Tyrant mencoba menyerang sekali lagi dengan seluruh kekuatannya. Yi Tianyun langsung merasakan bahaya yang mengancam secara naluriah.
Ia tahu jika ia melawannya secara langsung, ia akan kehilangan akal sehatnya. Maka, di tengah serangan lelaki tua itu, Yi Tianyun segera berteleportasi ke tempat yang aman. Leluhur tua Thunder Tyrant sedikit terkejut melihat Yi Tianyun mampu lepas dari genggamannya. Namun saat dia masih terkejut dan bingung, Yi Tianyun melesat dan menghunus pedangnya ke arah leluhur tua tiran petir. Serangan Yi Tianyun membuat leluhur tua Thunder Tyrant lengah, memotong salah satu lengan lelaki tua itu. Leluhur tua Thunder Tyrant sekali lagi terkejut karena Yi Tianyun berhasil memukulnya lagi. Dia segera mengambil jarak dari Yi Tianyun, takut akan serangan kedua dari pedang raksasa Yi Tianyun. Yi Tianyun segera mengeluarkan busur ilahi dinginnya dan dengan cepat menembakkan 3 anak panah yang mengarah langsung ke orang tua itu. Dia masih belum bisa menembakkan Ice Cold Fury karena masih dalam tahap pendinginan. Butuh beberapa menit lagi sebelum dapat digunakan lagi. Leluhur tua Thunder Tyrant melihat anak panah itu datang, dia segera menangkis anak panah itu dengan tombaknya sekali lagi. Namun tidak seperti terakhir kali, efek dingin berhasil memengaruhi orang tua itu. Lengannya membeku. Orang tua itu masih berpikir untuk kebaikannya. Dia tahu bahwa dia akan mengalami kesulitan saat melawan Yi Tianyun dari jarak dekat. Namun di sini, di kejauhan, dia masih bisa mengendalikan gelombang pertempuran. Orang tua itu menjadi waspada terhadap setiap gerakan Yi Tianyun. Dia benar-benar harus melihat semuanya secara terperinci agar Yi Tianyun tidak menang lagi. Bajingan! Jangan sombong karena memukulku sekali, kata leluhur tua tiran guntur dengan dingin. Tenang, itu bukan yang terakhir, kata Yi Tianyun santai sambil berulang kali menembakkan 3 anak panah sebanyak 3 kali. Persetan denganmu, serangan ini tidak akan berpengaruh apapun padaku, kata leluhur tua tiran guntur dengan geram. Orang tua tak tahu malu, kau tak punya kemampuan untuk melawanku dari jarak dekat, dan sekarang kau tak punya kemampuan untuk melawanku dari jarak jauh, jadi apa yang akan kau lakukan sekarang? Menyerah? Kata Yi Tianyun dingin. Dengan serangan berulang-ulang dari busur ilahi dingin es, tubuh lelaki tua itu membeku sedikit demi sedikit. Karena kerusakan akibat beku, ia perlahan merasakan tubuhnya menjadi berat dan menyadari bahwa ia tiba-tiba kesulitan terbang. Dia segera menyadari bahwa jika hal itu terus berlanjut, dia akan segera mati. Di tengah-tengah mempersiapkan serangan berikutnya, Yi Tianyun mendengar suara-suara dari bawah yang menjelek-jelekkan dirinya dan berencana menyerang Yi Tianyun saat ia lengah. Yi Tianyun menghela napas dan segera memanah mereka masing-masing, mengubah mereka menjadi patung es. Yi Tianyun menghela nafas. Kalau saja mereka tahu bahwa kultivasi Yi Tianyun hanya pada tahap transformasi inti tingkat 1, mereka pasti sudah kehilangan akal saat ini. Pada saat yang sama, leluhur tua Thunder Tyrant menjauh dari Yi Tianyun saat dia menyadari bahwa Yi Tianyun sedikit terganggu oleh para diakennya dari bawah. Dia meledakkan semua Divine Rune di tubuhnya, menyebabkan pendarahan di seluruh tubuhnya. Namun alih-alih melemah, kekuatan tempurnya malah meningkat secara eksponensial sekali lagi. Bab 265, Kekuatan Pertahanan yang Mengerikan. Leluhur tua Thunder Tyrant tampak sangat putus asa untuk mengakhiri pertempuran. Dia bersiap menghadapi hal terburuk jika itu berarti membunuh Yi Tianyun. Kekuatan tempur lelaki tua itu terus meningkat tak terkendali, sementara Divine Rune miliknya diaktifkan satu demi satu. Yi Tianyun segera mengaktifkan Heaven Holding Angernya. Dia tidak bisa ragu-ragu sekarang, karena pertarungan itu akan diputuskan dalam satu pukulan. Dalam sekejap, sambaran petir menyambar tepat ke posisi leluhur tua tiran petir, memberinya kekuatan lebih jauh dan segera menyerbu ke arah Yi Tianyun dengan kecepatan luar biasa. Tombak panjang di tangannya langsung bersinar terang bagaikan petir yang membuat Yi Tianyun buta sementara. Dalam sekejap, leluhur tua Thunder Tyrant sudah berada di depan Yi Tianyun dan bersiap menyerang. Yi Tianyun tahu bahwa dia sedang kena masalah. Tidak mungkin dia bisa menghindari serangan itu. Terlebih lagi, skill teleportasi masih dalam masa pendinginan. Dia memikirkan semua kemampuannya saat ini, dan tidak ada satupun yang dapat menandingi kekuatan tempur orang tua itu. Dia masih terlalu rendah levelnya untuk menerima serangan itu secara langsung. Karena tidak ada jalan lain, Yi Tianyun memutuskan bahwa jika kemampuannya tidak dapat membantunya dalam situasi itu, lalu apa yang bisa? Maka, dia segera mengaktifkan seni ilahi Xuantian, seni rahasia tubuh emas, garis darah Dewa Naga, sekaligus mengaktifkan teknik agung penyerap bintang. Dia menggunakan Heaven Holding Great Sword untuk bertindak sebagai penangkal petir, setidaknya dia tidak akan tersengat listrik.
Dia menyerap hampir semua serangan lelaki tua itu, tetapi masih ada beberapa yang lolos, menyebabkan tubuhnya sedikit terbakar. Dia sedikit terkejut, dia tidak tahu bahwa dia mampu melakukan hal seperti itu. Sepertinya tidak ada efeknya, kata Yi Tianyun sambil mendesah. Leluhur tua Thunder Tyrant terkejut melihat serangannya tidak menimbulkan kerusakan serius, apalagi membunuh Yi Tianyun. Mustahil. Bagaimana kau bisa selamat dari itu? Leluhur tua tiran guntur berkata dengan ekspresi terkejut. Dia melihat Yi Tianyun berdarah sedikit, tetapi tidak sebanyak yang dia duga. Cedera Yi Tianyun tampaknya hanya luka ringan, artinya cederanya tidak menghalangi apapun. Omong kosong apa ini? Apa yang kau lakukan? Kata leluhur tua tiran guntur dengan gugup. Apa? Aku tidak melakukan hal istimewa. Kau terlalu lemah untukku, kata Yi Tianyun sambil menyeringai puas. Yi Tianyun tertawa saat menyadari bahwa kekuatan pertahanannya benar-benar tinggi. Dia selalu berusaha sekuat tenaga untuk menghindari pukulan, tetapi dia menyadari pada saat itu bahwa bahkan jika dia terkena pukulan, itu tidak banyak berpengaruh. Dia memiliki pengaruh armor ilahi pemegang surga, gelar penjaga, seni ilahi Xuantian, seni ilahi tubuh emas, dan garis keturunan Dewa Naga. Segala sesuatunya memperkuat kekuatan pertahanannya hingga ke angka yang sangat besar. Mengetahui fakta itu, Yi Tianyun tidak ragu mengayunkan pedangnya untuk membunuh leluhur tua Thunder Tyrant. Dia tidak takut lagi dengan serangan balasan leluhur tua Thunder Tyrant, toh tidak akan ada kerusakan berarti. Pada suatu saat, Yi Tianyun akhirnya memukul leluhur tua tiran petir dengan pedang raksasa pemegang surga, yang langsung melemparkan lelaki tua itu ke tanah. Yi Tianyun tidak lagi berusaha menghindari serangannya, karena serangannya tampaknya tidak menimbulkan kerusakan apapun pada Yi Tianyun. Dasar monster sialan. Bagaimana kau bisa melakukan semua ini? Kenapa begitu sulit untuk membunuhmu? Kata leluhur tua tiran petir sambil menggertakkan giginya frustrasi. Bodoh, siapa yang mau mati mudah? Sebenarnya, bukan aku yang terlalu sulit dibunuh, tapi kau yang terlalu lemah untuk melakukan apapun padaku. Kata Yi Tianyun dengan angkuh. Yi Tianyun bergegas mendekat, dan segera memukul lelaki tua itu dengan ujung pedang yang tumpul sekuat tenaga. Orang tua itu sekali lagi terlempar ke tembok. Dia tidak dapat menahan kekuatan serangan Yi Tianyun saat itu. Para penyintas Divine Rune Menshan segera datang untuk memeriksa leluhur tua mereka. Sudah berakhir. Apa yang akan kau lakukan sekarang, dasar tua bangka? Kau bahkan tidak bisa menembus pertahananku, kata Yi Tianyun dengan wajah bosan. Bajingan, kata leluhur tua tiran petir dengan putus asa. Dia tidak punya kekuatan lagi untuk melawan Yi Tianyun. Bab 266, berubah terus-menerus. Yi Tianyun dengan cepat menyerang leluhur tua tiran petir yang sedang sekarat dengan pedang raksasa pemegang surga miliknya, sementara lelaki tua itu hanya dapat menyaksikan hidupnya berakhir tepat di depan matanya. Ding! Berhasil membunuh leluhur tua tiran guntur. Hadiah, 3 juta XP, 60.000 CP, 1000 SP, 10.000 MP rune ilahi, seni bela diri kilatan suara guntur, seni guntur surgawi, tombak dewa guntur, zirah guntur surgawi, pelindung kaki guntur surgawi, rune ilahi dewa guntur. Ding! Berhasil membunuh musuh elit. Hadiah, 50 juta XP, 100.000 CP, 1000 SP, 5000 MP Divine Rune. Ding! Selamat kepada tuan rumah atas keberhasilannya mencapai transformasi inti. Yi Tianyun gembira melihat dia akhirnya naik level. Dia bisa naik level dengan membunuh lawan yang kuat, terutama yang disebut musuh elit. Tetapi dia masih berpikir butuh waktu lama untuk naik level. Dia perlu naik level lebih cepat, karena musuh-musuhnya menjadi lebih kuat. Jika tidak, dia akan mati dengan kematian yang mengerikan. Yi Tianyun memberi isyarat kepada naga hitam untuk menyelesaikannya, karena dia ingin segera meninggalkan tempat itu. Naga hitam membakar segalanya dengan lebih cepat, dan juga mengejar beberapa musuh yang melarikan diri. Musuh tidak dapat lolos dari naga hitam, meskipun naga hitam memiliki tubuh yang besar, kecepatannya luar biasa. Pada saat yang sama, Yi Tianyun mengumpulkan semua harta dan sumber daya yang dapat ditemukannya di seluruh tempat itu. Tidak ada keraguan dalam benaknya, bahwa begitu berita itu berakhir, berita itu akan menyebar dengan cepat. Divine Rune Menshan berada di tengah-tengah pengaruh di seluruh benua, semua orang akan penasaran bagaimana faksi seperti itu bisa dihancurkan dalam semalam.
Dia memastikan bahwa naga hitam dan jimat yang memanggil bayangan Kaisar Netherworld sebelumnya terlihat oleh banyak orang untuk menyesatkan mereka agar berpikir bahwa yang berada di balik segalanya adalah Kekaisaran Netherworld. Di Paviliun Bintang, mereka semua mendengar berita itu dengan wajah yang tidak terbaca. Mereka tahu bahwa keluarga Wang, yang merupakan bagian dari paviliun mereka, telah dimusnahkan oleh naga hitam yang sama yang menghancurkan Divine Rune Menshan. Jelaslah bahwa siapapun yang mengendalikan naga hitam ini pasti sangat kuat. Dan berkat Yi Tianyun, Kekaisaran Netherworld menjadi lebih terkenal dari sebelumnya dalam berbagai hal. Banyak orang ingin tahu mengapa kekaisaran tersebut menyerang faksi seperti itu. Kekaisaran Netherworld segera membuat pernyataan yang jelas, mengatakan bahwa mereka bukanlah dalang di balik serangan Divine Rune Menshan atau Wang Family, karena mereka tidak punya alasan untuk melakukan itu. Mereka tidak tahu bagaimana si penyerang mendapatkan amulet itu, belum lagi, ia juga mampu menggunakannya tanpa sepengetahuan Kaisar. Tuan Paviliun Li mendesah, karena dia masih belum memiliki petunjuk apapun tentang insiden keluarga Wang. Yang dia tahu hanyalah mungkin keluarga Wang telah memprovokasi ahli muda itu tentang sesuatu dan berakhir dimusnahkan karena kesalahannya sendiri. Pada saat yang sama, Kaisar Netherworld duduk di kursinya, tampak sangat kesal. Jelaslah bahwa masalahnya benar-benar di luar kendali. Dia memerintahkan orang-orangnya untuk mencari tahu apapun tentang ahli muda dengan naga hitam itu. Dia memberikan sedikit tekanan pada perintahnya untuk memastikan mereka melaksanakan perintahnya sesegera mungkin. Saat orang-orangnya meninggalkan aula, sang kaisar meninju kursinya karena kesal. Setelah beberapa saat, beberapa anak buahnya kembali untuk memberikan beberapa informasi. Mereka mengatakan bahwa naga hitam sudah muncul dari kehancuran Xuan Azur Menshan. Tetapi mereka tidak pernah menindaklanjutinya karena Profound Azur Menshan adalah faksi yang lemah. Mereka mengatakan bahwa mereka akan melaporkan kembali segera setelah mereka mengetahui informasi lainnya tentang penyerang tersebut. Sang kaisar meraung bahwa jika dalam waktu 1 bulan tidak ada berita tentang penyerang itu, mereka akan dihukum karena ketidakmampuan mereka. Pengintai Kekaisaran Netherworld segera meninggalkan istana dengan rasa merinding di tulang punggung mereka. Mereka harus segera melaksanakan perintah itu. Di sisi lain, Heaven's Top Menshan terkejut mendengar berita itu. Seorang pemuda menunggangi naga hitam telah menghancurkan Divine Rune Menshan hingga rata dengan tanah. Beberapa petinggi, seperti Tetua Agung dan penguasa Istana Surga tertinggi sebelumnya, tahu bahwa pemuda yang disebutkan dalam berita itu tidak lain adalah Yi Tianyun, penguasa istana mereka saat ini. Mereka bertanya-tanya di antara mereka sendiri tentang seberapa kuat Yi Tianyun sebenarnya. Mereka segera tahu untuk tidak membanggakan hal ini atau menceritakannya kepada siapapun yang tidak ada dalam lingkaran mereka. Mereka tahu jika informasi itu bocor, Heaven's Top Menshan bisa dalam bahaya. Yi Tianyun tidak terlalu peduli, bagaimanapun juga, dia tetap menggunakan identitas lain saat menghancurkan Divine Rune Menshan. Tidak ada satupun bukti yang mengarah kepadanya. Bab 267, Aku milik Sekte Giok Surgawi. Yi Tianyun segera mengganti naga hitam dengan sayap Phoenix dan terbang kembali ke Sekte Giok Surgawi. Karena dia telah mencapai tahap transformasi inti, dia tiba di benua perbatasan bumi dalam waktu singkat. Ding! Berhasil menyelesaikan quest, hancurkan Divine Rune Menshan. Hadiah. 10 juta XP, 100.000 CP, kertas rune tiran, tiket lotre yang ditingkatkan, 100 PP, 1000 SP. Yi Tianyun benar-benar puas dengan perkembangan yang terjadi. Dengan poin prestisenya yang terus meningkat dari quest yang diambilnya dan dari musuh-musuh elit yang dibunuhnya, dia dalam suasana hati yang baik. Dia lalu berpikir sejenak, apakah dia harus menggunakan lotre yang ditingkatkan pada saat itu atau nanti di Sekte Giok Surgawi. Dia lalu berpikir lebih baik segera menggunakannya, kenapa harus repot-repot menunggu. Dia kemudian mengaktifkan aura keberuntungannya dan membuka panel lotre yang ditingkatkan. Dia cepat-cepat memutar roulette, karena tidak ada yang perlu ditunggu. Sambil menunggu roulette berhenti, ia mulai bertanya-tanya apa lagi yang bisa ia dapatkan dari roulette itu. Busur ilahi dingin yang diperolehnya terakhir kali begitu hebat, sehingga dia tidak tahu apa lagi yang bisa mengalahkannya. Tak lama kemudian, penunjuk berhenti di teknik kultivasi. Itulah pertama kalinya dia berhasil menguasai teknik kultivasi dalam permainan roulette lotre yang ditingkatkan itu. Saat ia menangkap kotak yang terjatuh dari roulette, ia segera membuka kotak itu untuk melihat apa isinya. Seni klon bayangan.
seni bela diri tingkat bumi tingkat tinggi, dapat ditingkatkan. Buat 3 klon yang tampak persis, seperti pengguna, dengan 30% kekuatan utuh. Naik level akan meningkatkan kekuatan klon. Yi Tianyun langsung berteriak kegirangan. Teknik itu memiliki banyak sekali potensi. Dia dapat menggunakan klon untuk mengganggu pertahanan musuh atau membingungkan mereka. Dengan peningkatan level, klon dapat digunakan untuk menyerang. Itu sama saja dengan memiliki 3 lagi dirinya sendiri. Namun, menaikkan levelnya mungkin terbukti sulit. Dia tahu bahwa untuk menaikkan level seni bela diri atau teknik kultivasi, sistem akan membutuhkan banyak poin gila. Tentunya, sekarang dia memiliki banyak sumber daya di tangannya yang dapat digunakan untuk menaikkan seni bela diri itu ke tingkat tertentu, tetapi tidak masuk akal untuk menggunakan sumber daya seperti itu. Lebih baik memberikannya ke sekte giok surgawi atau istana puncak surga, sehingga mereka dapat berkembang dan membantunya di masa mendatang. Lebih jauh lagi, dia tidak memiliki cukup sumber daya untuk menaikkan seni bela diri ke seni bela diri tingkat surga. Dia berasumsi bahwa dibutuhkan setidaknya 1 juta penguasaan untuk itu, dan 1 juta penguasaan bukanlah hal yang mudah untuk didapatkan. Dia dapat menggunakan seni bela diri tingkat tinggi sebagai bahan untuk meningkatkan penguasaan seni bela diri yang ingin dia tingkatkan, tetapi masalahnya adalah dia tidak memiliki banyak seni bela diri tingkat bumi tingkat tinggi. Seni bela diri pada level itu langka untuk faksi kelas 3. Hanya sedikit orang yang memiliki seni bela diri pada tingkat itu. Ia segera membuang jauh-jauh pikiran itu, ia merasa bahwa ia perlu memikirkan masalah itu lain waktu. Ia tidak terlalu membutuhkan seni bela diri untuk saat ini. Dia seharusnya lebih fokus pada persenjataan yang dimilikinya. Mereka memberikan tingkat kelangsungan hidup yang jauh lebih tinggi daripada seni bela diri pada saat itu. Dia segera menjual semua seni bela diri yang tidak perlu dan lemah yang diperolehnya dari musuh, dan memeriksa jumlah poin gila yang diperolehnya dari semua itu. Dia menerima sekitar 3 juta poin gila. Dia sangat bersemangat dan mencari sesuatu yang perlu segera ditingkatkan levelnya. Namun setelah beberapa pertimbangan, ia memutuskan untuk menyimpan poin-poin gilanya untuk saat ini, karena ia mempertimbangkan untuk menaikkan level sesuatu yang sempurna pada situasi yang sempurna. Saat ia asyik dengan pikirannya, ia tiba di sekte giok surgawi sebelum ia menyadarinya. Ia segera mendarat dan menyimpan sayap Phoenix-nya, saat ia melihat bahwa tempat itu sudah cukup rapi. Dia juga melihat banyak wajah baru berlatih di tempat latihan baru di luar Heaven's Emerging Ancient Ruins. Saat dia berjalan mendekat, beberapa murid perempuan yang belum pernah dia lihat sebelumnya menghentikannya dan bertanya siapa dia, dan mengapa dia datang ke sekte langit surgawi dengan kasar. Keributan itu menarik perhatian beberapa murid perempuan lainnya, namun sayangnya, tidak ada seorang pun yang dikenal Yi Tianyun. Mereka mulai berdiri berdampingan, siap membela sekte dari Yi Tianyun. Salah satu dari mereka menanyakan faksi Yi Tianyun dan identitas Yi Tianyun. Yi Tianyun terkesan melihat murid-murid barunya begitu siap. Dia segera menjawab bahwa dia berasal dari sekte giok surgawi. Bab 268, Bawalah aku bersamamu. Kamu dari sini? Jangan coba-coba menipu kami. Kami belum pernah melihatmu dimanapun, dan tempat ini bahkan tidak merekrut murid laki-laki, kata salah satu murid baru sambil menatap Yi Tianyun dengan saksama. Tiba-tiba terdengar suara baru yang bertanya, bukankah mereka tahu kalau salah satu tetua mereka adalah laki-laki, dan mereka jadi penasaran ingin mengenali dan bertemu dengan tetua itu. Suara itu segera berjalan ke depan dan memeluk Yi Tianyun dengan erat. Selamat datang kembali Tuan Muda Yi, kata Liu Menglian dengan penuh semangat. Murid-murid baru lainnya tampaknya malu bertindak kasar kepada Yi Tianyun. Mereka segera meminta maaf atas kekasaran mereka dan berharap Yi Tianyun dapat memaafkan mereka. Yi Tianyun menampik mereka dan berkata bahwa dia tidak mengambil hati satupun hal itu. Dia tahu bahwa mereka masih baru, karena itu dia belum pernah melihatnya di sekitar. Dia segera memberikan sekantung penuh pil obat kepada Liu Menglian dan berkata bahwa dia harus memberikan pil tersebut kepada murid baru sebagai hadiah perkenalannya. Mereka semua melompat kegirangan saat mendengar bahwa mereka akan mendapatkan pil obat untuk membantu mereka berkultivasi. Mereka menyampaikan rasa terima kasih kepada Yi Tianyun sementara dia memperhatikan bahwa semua poin kesukaan mereka telah meningkat hingga lebih dari 100. Tampaknya mereka telah mendengar banyak cerita tentangnya sehingga memperoleh rasa hormat sebesar itu dari mereka. Saat dia melihat wajah gembira murid-murid baru itu, suara Shi Suiyun segera terdengar. Ada apa kali ini?
Kenapa tidak ada gadis yang ikut denganmu kali ini? Tanyanya menggoda. Bibi. Bibi tahu aku bukan pemain, kan? Kata Yi Tianyun sambil langsung memeluk Si Sueyun dengan gembira. Bibi. Kultivasimu telah meningkat pesat. Kata Yi Tianyun ketika dia melihat Si Sueyun telah mencapai inti roh tingkat 2. Sama sekali tidak pantas disebut. Lihat dirimu. Aku pasti terlihat lemah di matamu. Kata Si Sueyun menggoda. Jangan bilang begitu. Bibi hebat. Jangan pernah berpikir sebaliknya, Bibi. Kata Yi Tianyun dengan nada menggoda kepada Si Sueyun. Kamu selalu seperti ini, kamu benar-benar tahu apa yang harus dikatakan kepadaku di saat yang tepat. Kamu masih Tianyun kecilku yang nakal, kan? Si Sueyun menggoda Yi Tianyun. Hei Bibi, ayo masuk. Aku agak lelah setelah petualanganku. Kata Yi Tianyun sambil meraih lengan Si Sueyun dan mengajaknya masuk. Hei, apa yang kukatakan tentang memaksakan diri terlalu keras? Kata Si Sueyun, sedikit kesal dengan kelelahan Yi Tianyun. Yah, baiklah, aku melakukannya dengan senang hati untukmu, kata Yi Tianyun sambil tersenyum main-main. Lain kali, maukah kau mengajakku? Aku ingin melihatmu beraksi, kata Si Sueyun sambil menggembungkan pipinya. Akan ada kesempatan untuk itu, Bibi. Aku membawa banyak sumber daya kali ini, semoga bisa memajukan sekte giok surgawi, kata Yi Tianyun sambil memberikan cincin penyimpanan kepada Si Sueyun. Si Sueyun segera memeriksa isi cincin itu dan langsung berteriak, "Ya Tuhan! Dengan sumber daya sebanyak ini, kau pasti menghancurkan sebuah faksi," kata Si Sueyun dengan ekspresi terkejut. Kau benar. Beberapa faksi membuatku kesal. Jadi, aku segera membereskan mereka, dan aku membawa pulang rampasan perang, kata Yi Tianyun santai. Tidak, kau harus menggunakannya sendiri. Ini milikmu, hasil kerja kerasmu. Kami tidak layak menerimanya, kata Si Sueyun sambil mencoba mengembalikan cincin penyimpanan itu kepada Yi Tianyun. Jangan begitu, Bibi. Aku sudah mendapatkan apa yang kubutuhkan dari mereka. Jadi, semua ini akan sia-sia bagiku. Ini demi sekte juga, kata Yi Tianyun, meyakinkan Si Sueyun untuk menerima hadiahnya. Si Sueyun tampak sedang bimbang, sulit menerima hadiah sebesar itu, mengingat orang yang memberikan hadiah itu telah melakukan begitu banyak hal untuk mendapatkannya. Namun akhirnya, dia menghela napas dan menerima tawaran Yi Tianyun. Aku akan menggunakan ini sebaik mungkin untuk kebaikan sekte giok surgawi, katanya dengan sungguh-sungguh. Tidak apa-apa, Bibi. Aku tahu Bibi akan adil dalam mengelola sumber daya. Yi Tianyun berkata sambil tersenyum. Dia tidak tahu Si Sueyun akan seserius itu. Aku melakukan semua ini hanya untuk melihatmu tersenyum. Melihatmu tersenyum indah sungguh menyegarkan, kata Yi Tianyun menggoda. Ya, aku juga suka melihatmu tersenyum. Maukah kau menjadi anak kecil lagi, Tianyun? Aku sangat merindukanmu. Kau tahu, kata Si Sueyun, kini dengan mata berkaca-kaca. Bab 269 Kebenaran. Si Sueyun terus-menerus memikirkan kesejahteraan Yi Tianyun. Dia dengan senang hati memperkuat istana giok surgawi untuk membantu Yi Tianyun di masa mendatang juga. Dia ingin faksi itu mampu melindungi Yi Tianyun di masa depan. Bibi, aku lupa ada yang ingin kutanyakan. Tahukah Bibi kisah sebenarnya tentang pendiri istana giok surgawi? Tanya Yi Tianyun penuh semangat. Tidak, aku tidak tahu persis ceritanya. Aku bahkan tidak tahu nama pendirinya, kata Si Sueyun santai. Kita bisa bertanya pada leluhur tua, mungkin mereka tahu sesuatu tentang itu, tambah Si Sueyun. Mereka segera berjalan menuju tempat bertapa, dan melihat salah satu leluhur tua tengah bertapa di sana. Yi Tianyun memperhatikan bahwa kultivasi leluhur tua sudah meningkat meskipun hanya sedikit. Si Sueyun segera menanyakan wawasan leluhur tua tentang nama pendirinya. Leluhur tua merenung sejenak. Aku tidak begitu ingat semua itu, catatannya sudah hancur. Yang kutahu hanyalah bahwa sang pendiri meninggalkan istana dan menyerahkannya kepada rekan terdekatnya, seorang wanita, dan dengan demikian ia akhirnya mengusir semua murid laki-laki dari istana giok surgawi, dan hanya itu yang kuingat. Leluhur tua itu berkata sambil berpikir keras. Kau yakin hanya itu? Apa kau tidak tahu nama pendirinya? Tanya Yi Tianyun frustrasi. Aku tidak tahu tentang namanya, tapi kupikir marganya adalah Heavenly Jet Tianxuan. Nama yang sama dengan sekte itu, kata leluhur tua itu untuk klarifikasi. Yi Tianyun langsung tertawa setelah mendengar hal itu. Ia sekarang memiliki fakta yang dibutuhkan untuk menggabungkan sekte giok surgawi dan istana puncak surga. Yi Tianyun segera menelepon Pak Tua Xuan.
Ia tahu Pak Tua Xuan mungkin memiliki informasi selanjutnya yang ia butuhkan. Xuan tua muncul di dekat Yi Tianyun sambil menundukkan kepalanya sebagai tanda hormat. Yi Tianyun segera bertanya kepada Xuan tua tentang pendiri reruntuhan kuno Heavens Emerging. Akhirnya, ia mengatakan bahwa nama pendirinya adalah He Tianxuan, tetapi ia telah melupakan banyak hal tentangnya. Xuan tua langsung teringat bahwa seharusnya ada lukisan guru pertama di aula reruntuhan kuno pencelupan surga, tetapi guru sebelumnya telah membakarnya bersama barang-barang lain yang dianggapnya tidak layak di aula tersebut. Ia berkata bahwa ia bisa membuat potret itu lagi jika mereka ingin melihatnya. Ia bisa menyulap gambar itu, seperti yang ia lihat dalam bentuk aslinya. Yi Tianyun mengangguk setuju. Xuan tua segera membayangkan sebuah lukisan yang menggambarkan wujud guru pertama surga yang menenggelamkan reruntuhan kuno. Mereka terkejut melihat pria setampan itu adalah pendiri mereka. Jika aku benar, pendiri Heavens Emerging Ancient Ruin dan Heavenly Jet Sect adalah orang yang sama, kata Yi Tianyun dengan percaya diri. Xuan tua, apakah kau punya cerita lain tentang pemilik tempat ini? Mungkin seperti mengapa dia meninggalkan istana giok surgawi? Tanya Yi Tianyun penasaran. Sayangnya, aku tidak tahu apa-apa tentang ini. Tapi aku ingat dia terus-menerus meminta maaf karena telah mengecewakan seorang wanita, kata Xuan tua sambil mencoba mengingat-ingat. Yi Tianyun mengangguk mengerti. Xuan tua sudah lama berada di tempat itu, dan dia sendirian. Entah apa yang dia lakukan selama itu, wajar saja jika ada yang lupa. Bab 270 Bakat. Sekarang, yang perlu dilakukan Yi Tianyun hanyalah menyampaikan niatnya untuk menggabungkan kedua faksi. Ia memanggil semua diaken, tetua, dan leluhur tua untuk berkumpul di aula utama. Saya sekarang adalah penguasa istana dari Istana Puncak Surga. Istana ini adalah faksi asli Raja Roh Xuantian, yang juga pendiri reruntuhan kuno penyelaman surga dan sekte giok surgawi. Saya bermaksud menggabungkan sekte giok surgawi dan istana puncak surga menjadi satu istana. Namun, saya tidak bermaksud menggabungkan keduanya sepenuhnya. Tentu saja, selalu ada tempat untuk menyampaikan pendapat Anda tentang masalah ini, dan itulah mengapa kita berkumpul di sini hari ini, kata Yi Tianyun dengan sungguh-sungguh. Yi Yuei langsung bicara. Kurasa aku tidak akan setuju jika penggabungan itu menggabungkan kedua faksi sepenuhnya. Tapi kalau kita memisahkan keduanya tapi masih di bawah satu bendera, kurasa itu lebih mudah diatur dan tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Kata Yi Yuei dengan percaya diri. Saya setuju dengan tetua Yuei. Kita sudah punya kebanggaan sendiri sebagai sekte giok surgawi. Kita ingin menjadi lebih kuat secara mandiri. Kalau kita bergabung dengan faksi lain, akan jauh lebih baik kalau kita masih punya manajemen terpisah. Kata Shi Suyun percaya diri. Ya, aku juga berpikir begitu. Kita akan menjadi seperti aliansi. Kita akan berbagi semua sumber daya, saling membantu, dan sangat mungkin bergabung dalam banyak hal, kata Yi Tianyun sambil tersenyum. Kita akan menjadi rumah besar dengan dua pintu, satu untuk sekte puncak surga, dan satu lagi untuk sekte giok surgawi dengan nama rumah naga kembar. Ini yang terbaik yang bisa kupikirkan, bagaimana dengan ide ini? Yi Tianyun meminta pendapat semua orang. Mereka semua mengangguk setuju, mereka tampaknya tidak menemukan masalah dengan ide Yi Tianyun. Jadi, kita semua sepakat untuk menggabungkan kedua faksi itu, kan? Tanya Yi Tianyun, meminta konfirmasi. Mereka semua menganggukkan kepala, dan jawaban ya terdengar dari seluruh hadirin. Bagus, tempat ini bukan lagi reruntuhan kuno penyelaman surga. Mulai sekarang, tempat ini akan berganti nama menjadi kuil giok surgawi. Tapi sayangnya, aku belum bisa memindahkan tempat ini. Karena itu, penggabungan akan ditunda untuk beberapa waktu sampai tempat ini siap dipindahkan, kata Yi Tianyun bersemangat. Mereka menatap Yi Tianyun dengan heran, mereka tidak tahu tempat itu bisa bergerak. Tetapi melihat prestasi Yi Tianyun, mereka tahu bahwa Yi Tianyun tidak akan berbohong tentang itu. Karena tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, mereka bubar, melanjutkan rutinitas mereka sementara Yi Tianyun berjalan untuk mencari Great Array yang perlu diperbaiki. Larik pertama yang ia temukan adalah yang ada di Menara Jiwa Surgawi, sebuah larik yang mengumpulkan energi spiritual di sekitar reruntuhan dan kemudian memadatkannya ke dalam menara itu. Ia mulai mengukir rune ilahi yang diperlukan untuk memperbaiki larik tersebut, karena ia merasa larik itu sempurna untuk kultivasi para murid sekte giok surgawi. Saat ia asyik memikirkan cara menggambar Divine Rune, Yi Tianyun akhirnya menyadari ada orang lain yang berdiri di dekatnya, sedang mengamatinya.
Tak lain dan tak bukan adalah Jiu Lingyun. Yi Tianyun segera tersenyum dan bertanya, apakah ia membutuhkan sesuatu darinya, yang langsung dijawab Yi Tianyun dengan tidak. Ia tertarik melihat Yi Tianyun mengukir Divine Rune. Ia melihat Divine Rune Yi Tianyun seperti sebuah karya seni. Ia meminta maaf jika kehadirannya mengganggu Yi Tianyun. Tidak, kenapa repot-repot? Kalau mau menonton, silakan saja. Arai besar ini adalah arai untuk mengumpulkan energi spiritual di sekitar reruntuhan kuno Heaven's Emerging. Jika arai ini diperbaiki, kecepatan kultivasi di tempat ini akan meningkat secara eksponensial, kata Yi Tianyun, menjelaskan kegunaan arai di depan mereka. Kamu hebat, Saudara Yi. Aku sudah cukup lama mempelajari Divine Rune sebaik mungkin. Akhirnya, aku bisa mengukir beberapa Divine Rune, tapi masih terlalu kecil. Bisakah kamu memeriksanya untukku? Apakah ada yang salah? Kata Jiu Lingyun bersemangat. Tentu saja, tidak masalah, kata Yi Tianyun sambil tersenyum. Jiu Lingyun segera memimpin jalan menuju kamarnya, dan dia segera mengukir rune ilahi di selembar kertas rune ilahi biasa. Rune ilahi yang dia buat mirip dengan efek Great Arai pada menara jiwa surgawi sebelumnya, tetapi efeknya jauh kurang efektif. Tetapi tidak ada keraguan dalam benak Yi Tianyun bahwa Jiu Lingyun adalah seorang jenius di bidang rune ilahi. Kau hebat sekali, Suster Jiu. Mulai sekarang, aku akan mengajarimu cara memodifikasi dan membuat Divine Rune yang bisa kau gunakan sehari-hari, kata Yi Tianyun penuh semangat. Benarkah? Kau mau melakukannya untukku? Hore! Terima kasih banyak Kakak Yi, kata Jiu Lingyun penuh semangat. Ding! Memulai misi tersembunyi, program pelatihan orang suci. Hadiah penyelesaian, 1 juta XP, 50.000 CP, 100 PP, 1000 MP Divine Rune. Yi Tianyun agak terkejut melihat ia mendapatkan misi tersembunyi lagi, tapi ternyata sangat disambut. Sepertinya mengajari Jiu Lingyun menjadi seorang saintes akan menjadi misi tersendiri. Bersambung.